Ya, malam teman-teman Mari, semua. Pak. Ya, malam hari ini saya akan mengajak teman-teman semua masuk di dalam persekutuan doa malam ini dan renungan firman Tuhan dengan tema sudut pandang kekekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Samuel Bayu. Mari sebelum kita akan awali, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang saya minta dengan kasih Pak Penginjil Sun Hadi untuk pimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur juga kalau malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini. Untuk kami bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa. Kami mohon supaya Tuhan memimpin kami semua, menyertai kami semua. Setiap firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan setiap doa-doa yang kami naikkan, biarlah itu boleh memberi kekuatan kepada kami juga. Tolong Pak Haryanto yang akan memimpin dan juga Pak Bayu yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya mereka boleh diurapi oleh Tuhan sehingga boleh memimpin kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang mungkin juga akan ikut supaya Tuhan pimpin mereka juga. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Hidup kita ini yang singkat dengan segala persoalan, kita pasti akan menjadi kecewa dan putus asa jika kita menilai hal-hal hanya dari pandangan manusia yang terbatas dan sebatas dunia. Kita harus memiliki firman Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, beserta Roh Kudus, untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini dengan iman dan keyakinan akan kebaikan dan keadilan Allah. Saya mengajak kita semua untuk saya akan bacakan kitab Mazmur 73 ayat 23 hingga ayat 28. Kitab Mazmur 23, kitab Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan dengan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Pemazmur menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan iman di dalam hidup ini. Yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang intim dengan Allah. Hidup kita adalah Allah sendiri yang senantiasa bersama dengan kita. Menuntun kita dengan firman dan roh-Nya, menopang kita dengan kuasa-Nya, dan akhirnya menerima kita dalam kemuliaan surga. Mari kita nikmati pujian, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kita simak, kita cermati, kita amini pujian ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang dengan tema sudut pandang kekekalan yang akan disampaikan Evangelis Bayu.
Ya Tuhan, Engkaulah surya hidupku. Waktu kami serahkan ke Pak Bayu. Sorry, kondisi saya agak kurang enak badan. Yuk kita berdoa. Bapak dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini untuk kami berkumpul tempat ini. Berikan satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, kiranya ini boleh mengatur dan memimpin kehidupan kami. Berikan kekuatan bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini sudut pandang kekekalan. Saya akan ambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kita bicara tentang penderitaan dan kesulitan hidup, siapa yang tidak kenal dengan penderitaan dan siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup? Ini adalah sesuatu hal yang sangat akrab di dalam kehidupan manusia manapun. Bahkan agama-agama di dunia pasti akan membahas hal semacam ini dan memberikan solusi cara pandang tentang penderitaan dan kesulitan hidup dan bagaimana kita mampu melewatinya. Paulus sama seperti Paulus juga mengalami banyak kesulitan hidup di dalam kehidupannya, terutama setelah dia menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Contohnya di dalam bagian yang sebelum yang kita baca tadi, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 misalnya. Dikatakan di dalam bagian itu, dalam segala hal kami ditindas. Tetapi kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus tidak malu mengakui penderitaan dan kesulitan yang dialami bersama dengan Kristus. Di dalam dunia yang modern juga mungkin di dalam dunia-dunia yang lalu lebih condong menawarkan Allah kami itu membawa kenyamanan begitu. Tetapi Paulus dan orang-orang Kristen justru tidak malu untuk mengakui bahwa mereka menderita bersama dengan Kristus dan penderitaan itu akan lebih berat ketika apa? Ditambah lagi dengan usia yang semakin tua. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan bahwa usia manusia lahiriah kami merosot. Ketika usia kita tua, kemampuan kita untuk menahan kesulitan, menahan hal yang sifatnya terutama problematika fisik semakin berkurang begitu. Tetapi satu hal menarik yang dari tadi kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 adalah Paulus setelah mengatakan penderitaannya, menceritakan penderitaannya, dia menambah dengan kata namun. Gitu. Jadi kami ditindas tetapi kami tidak terhimpit begitu. Kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Kami hilang akal, habis akal tetapi kami tidak putus asa. Mengapa di dalam penderitaan yang mereka alami, yang Paulus dan orang-orang Kristen alami, mereka masih bisa melihat sesuatu yang baik di balik penderitaan itu, bahkan mereka tetap bekerja tanpa jera bagi Tuhan. Karena kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 di situ dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Manusia itu seringkali hanya melihat dan berfokus pada masa kini. Masa depan dipikirkan nanti. Nanti kalau datang ya baru ketahuan seperti apa ya itu kita selesaikan masalahnya. Tetapi itu membuat kehidupan kita seringkali hanya mengalir hari demi hari. Suatu ketika saya berbincang-bincang sama mandor saya begitu karena saya melihat tukangnya dia itu pinjam uang padahal hari kasbon begitu. Padahal itu masih hari apa itu kalau nggak Selasa atau Rabu. Begitu. Katanya uang mereka kemana hari Selasa, Rabu habis. Memang uangnya dikirim ke rumah, tetapi bukan sekedar dikirim ke rumah. Kan tentunya harus ada disisakan supaya mereka cukup untuk 1 minggu itu. Gitu. Apa gaji mereka kurang? Mandor saya bilang enggak. Sebenarnya dihitung-hitung juga sebenarnya cukup begitu. Tapi kenapa mandor saya kemudian bilang karena mereka kalau tidak pulang mereka bersenang-senang. Maaf, kadang ya kepelacuran atau minum-minum dan sebagainya. Mereka pikirannya adalah mumpung ada uang dibuat untuk kesenangan begitu. Yang mereka pikirkan ya kehidupan kesenangan sesaat dan setelah itu mereka melupakan apa yang menjadi kebutuhan masa depan mereka. Kita itu dipanggil untuk melihat dan memikirkan masa depan sebenarnya. Di masa-masa pandemi gini gitu ada beberapa rekan hamba Tuhan dan salah satunya teman saya begitu jadi agen asuransi begitu, tiba-tiba. Jadi bukan beralih profesi, dia tetap jadi hamba Tuhan, tetapi juga jadi agen asuransi. Kita tidak boleh menghakimi. Kenapa kok hamba Tuhan jadi
agen asuransi dan sebagainya. Maaf, kita tidak tahu pergumulan mereka begitu. Kalau kita tahu pergumulan mereka, mungkin kita juga akan sadar bahwa seringkali kehidupan mereka juga tidak mudah begitu. Nah, saya katakan kenapa kamu memilih agen asuransi untuk set job begitu kan? Karena ya selain tidak mengganggu, dia bilang begini. Jadi agen asuransi itu sama loh kayak jadi hamba Tuhan. Nah, samanya di mana? Dia bilang begini. Salah satunya, hamba Tuhan itu membukakan bahwa di hari depan ada penghakiman Tuhan, membukakan wawasan kekal dan menawarkan solusinya, yaitu Kristus. Sedangkan agen asuransi membukakan wawasan di masa depan ada masalah, misal sakit penyakit, kita butuh asuransi kesehatan. Ada resiko kematian, maka keluarga yang ditinggalkan itu supaya punya santunan, pertanggungan, dan sebagainya. Lalu dia bilang begini, jadi hamba Tuhan itu menawarkan, membukakan masalah dan menawarkan agar kita terlepas dari neraka kekal, sedangkan agen asuransi menawarkan solusi, membuka wawasan dan menawarkan solusi untuk keluar dari neraka dunia. Tetapi dari sini kita melihat sebenarnya bahwa kehidupan kita itu bukan sekedar kehidupan masa kini. Kita itu hidup untuk masa depan. Dan kekristenan membawa kita bukan sekedar pada masa depan, tetapi masa depan dari masa depan. Kehidupan setelah kematian, ada kekekalan yang bukan sekedar hanya ada nanti ketika kita mati, ketika Yesus datang kedua kali, tidak. Kekekalan itu bukan hanya ada nanti, tetapi sekarang pun ada. Dan itu menjadi satu realitas yang seringkali tidak terlihat oleh mata kita. Nah, di dalam sejarah Israel, kita melihat banyak hal-hal yang terjadi berulang-ulang. Bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah Yahweh, yang karena dia tidak kelihatan oleh mata fisik. Tetapi mereka kemudian beralih kepada berhala-berhala yang kelihatan oleh mata mereka. Sesuatu yang mereka dapat nikmati dan tangkap oleh mata seringkali menjadi sesuatu yang lebih real, nyata dibandingkan yang tidak terlihat oleh mata dan dirasakan oleh panca indera kita. Nah, kemudian Allah menghukum, mendatangkan penindasan kepada bangsa Israel, mereka berteriak, Allah membangkitkan pemimpin, lalu mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan, dan setelah berapa lama masa damai, mereka dibebaskan dari penindasan, mereka kembali menyembah berhala, dan itu terus berulang hingga akhirnya mereka dibuang ke tanah Babel zaman Raja Koreshi. Ketika sesuatu yang berulang itu muncul terus-menerus dan banyak kejadian-kejadian yang sama dan kemudian nubuatan-nubuatan itu dipenuhi, kita melihat sebenarnya ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat yang memegang kendali atas kehidupan manusia. Ada tangan yang tidak terlihat oleh mata yang memegang sejarah kehidupan dan mengendalikan sejarah kehidupan manusia, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Dari mana kita tahu? Kita melihat dari karya Allah yang konsisten di dalam skopeo. Itu bukan melihat secara sekilas. Skopeo itu melihat dengan mengobservasi, merenungkan, memikirkan baik-baik, menganalisa dengan teliti. Dulu ketika dia bawa buku yang tipis sih. Nah, dia tunjukkan ke saya bukunya itu banyak gambar-gambar. Begitu saya buka gambarnya, ternyata gambarnya mirip begini loh. Semua halamannya mirip begitu gambarnya. Nah, ini yang disebut dengan stereogram. Nah, gambarnya
jelek, cuma begini, berulang-ulang begini. Tapi apa? Dia bilang, coba kamu lihat dengan hati-hati, dengan teknik. Nanti kamu akan lihat ada gambar lain di balik gambar itu. Caranya bagaimana? Jadi katanya, ya saya lakukan betul juga sih, memang begitu. Kita harus fokus di satu titik, lalu mata kita, seakan-akan jadi juling begitu. Juling itu maksudnya ada gambar lumba-lumba, ada gambar singa, di bentuk-bentuk yang keluar 3 dimensi dan seperti itu. Nah, Anda jangan coba, saya juga nggak mau coba lagi, takut nggak bisa balik gitu. Nah, kalau kita gagal melihat stereogram itu dengan cara dan metode yang tertentu itu, nggak bisa dengan cara sekilas ini. Sama. Kekekalan itu tidak bisa dilihat dengan mata sederhana. Kekekalan itu hanya bisa dilihat dengan cara dan metode tertentu. Yaitu apa? Melihat realita harus dari sudut pandang perjumpaan dengan Kristus. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Ketika dia bertemu dengan Kristus di perjalanan ke Damsyik dan hidupnya dia bertobat, menerima Kristus. Ini yang tadi sosok yang tadinya dia tidak kenali. Dia kenal dengan cara yang salah. Membukakan matanya tentang realita hidup yang sesungguhnya. Bahwa dia itu bukan sosok yang harus dikejar. Bukan sosok yang harus dianiaya, yang harus disingkirkan. Tetapi Paulus melihat realita Kristus dan seluruh kehidupan di dalam Kristus itu sebagai suatu hal yang harus dikejar. Maka sejak itu, Paulus ketika dia melihat kekekalan yang tidak terlihat, tetapi sejati itu, kehidupannya berubah. Kita seringkali mengaku kita bertemu dengan Kristus secara pribadi. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, apakah cara pandang kita itu berubah? Apakah cara pandang terhadap realita di sekitar kita itu berubah? Apakah cara pandang kita terhadap pekerjaan kita itu berubah? Apakah cara pandang kita terhadap materi harta itu berubah? Apakah cara pandang kita terhadap keluarga kita berubah? Bahkan apakah cara pandang kita terhadap gereja kita berubah? Dulu mungkin kita hanya melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mencari uang dan uang itu untuk kesenangan kita. Tetapi sekarang kita berubah melihat pekerjaan itu adalah sebuah keterlibatan di dalam rencana menghadirkan kerajaan Allah bagi sesama kita. Mungkin kita melihat keluarga kita bukan lagi sebagai tempat untuk mencari kebahagiaan, tetapi sekarang menjadi tempat untuk melayani, bersaksi, dan berbagi kebahagiaan, berbagi berkat dengan keluarga kita. Dan gereja kita mungkin tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk kita dilayani, tetapi untuk kita melayani. Memandang hidup dari sudut pandang kekekalan membuat kita memahami realita yang sesungguhnya. Saya pernah melihat sebuah iklan korset, begitu kan? Bukan kloset ya, korset. Begitu. Kloset sama korset mah beda. Korset itu yang dipakai perempuan, begitu kan? Saya lihat itu, perempuannya gemuk, dipakai korset, serut, langsung langsing. Dari yang tadinya langsung langsing. Lemak-lemaknya tersembunyi dengan rapi. Saya punya teman orang ahli make up, gitu kan? Saya lihat foto-fotonya itu orang yang dia make up dari yang aslinya sama setelah di make up, saya benar-benar sulit dikenali, pangling begitu bahasa Jawanya. Jadi yang terlihat dengan mata kita secara jasmani bisa saja menipu. Tidak perlu harus secara virtual itu menjadi sesuatu yang menipu dan tidak asli. Ketika sesuatu yang virtual itu menampakkan yang apa adanya dengan jujur, itu mewakili kok realita yang sesungguhnya. Tetapi yang fisik jika bisa dilihat dengan mata kita, tetapi ketika itu dimanipulasi sedemikian rupa, itu tidak mewakili realita yang sesungguhnya. Dia gendut, dia gemuk. Tetapi sekarang kelihatan kurus. Memandang realita dunia ini, segala sesuatu, don't trust your sinful eyes. Jangan percaya dengan mata kita yang berdosa. Kenapa? Karena mata kita yang berdosa itu membuat kita mengabaikan realitas Allah.
Dosa membuat kita ingin melihat apa yang ingin kita lihat, yang menyenangkan kita. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketika dia memandang buah itu dengan mengabaikan realita adanya Tuhan dan perintahnya, dan dia jatuh dalam dosa. Dan yang tidak kelihatan oleh mata itu kemudian menjadi nyata, dapat dilihat oleh mata, dapat dipegang oleh tangan di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 15 mengatakan bahwa dia, Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi dia bukan sekedar Allah yang menampakkan diri melalui karyanya saja, tetapi dia Allah yang berinkarnasi menjadi daging melalui Kristus dalam pribadi Allah yang kedua. Di dalam Kristus kita melihat ada Bapa yang bekerja, ada Roh Kudus yang bekerja, yang tidak terlihat oleh mata kita, namun ada. Dan bagaimana kita merasakan kekekalan itu? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui sehari demi sehari. Jadi bagaimana Paulus merasakan ada realita kekal di dalam kehidupannya adalah ketika dia melihat dirinya berubah. Dia melihat pertumbuhan rohani di dalam dirinya. Yang tadinya tidak mengenal Kristus, semakin lama semakin mengenal Kristus. Yang tadinya tidak mau mengejar Kristus, sekarang mengejar pengenalan akan Kristus. Bagaimana kita melihat ada kekekalan di balik kehidupan kita. Ketika kita melihat kerohanian kita yang semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup memandang kekekalan, memberikan kita pengharapan dan ketekunan. Sudut pandang kekekalan melahirkan konsep nilai yang benar. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan yang mana sih Paulus yang maksudkan itu? Apakah penderitaan yang ada di dalam 2 Korintus 11, 23 atau 27 sampai 27? Atau 2 Korintus 4, 8, 9 tadi kita baca, itu bukan penderitaan yang ringan loh. Nah, tetapi suatu ketika saya mendengar orang berkata demikian. Ketika dia sukses, dia kemudian berkata, kalau saya tahu hasilnya begini dari dulu, kesulitan 2 kali lipat dari yang pernah saya alami, saya akan rela jalani. Mengapa? Karena dia merasakan hal yang jauh lebih besar dari penderitaannya. Kita orang-orang yang memiliki pengharapan di masa depan. Kita akan menerima kekekalan dari Tuhan. Kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Kita akan menerima kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita melalui kehidupan kita bersama dengan Dia. Kita bukan orang yang tanpa pengharapan. Tetapi kita orang-orang yang hidup bernaung di bawah naungan Allah yang Maha Adil. Yang peduli dengan kesulitan kita. Yang peduli dengan masalah kita. Yang peduli dengan air mata kita. Memang ada kalanya dia sedikit membiarkan dan meletakkan kita di dalam kesulitan. Tetapi dia sedang mengerjakan dan mempersiapkan sesuatu yang indah bagi kita. Entah apapun itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita berjalan dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Berelasi dengan Dia. Berjalan bersama Tuhan bukan seperti 2 orang yang berjalan tetapi diam 1000 bahasa. Tetapi seperti 2 orang yang berjalan bersama-sama, kemudian mereka berdua ngobrol satu dengan yang lain, berbagi air mata, berbagi tawa, berbagi pengalaman, saling memperhatikan dan sebagainya. Berjalan bersama Tuhan bukan tanpa relasi, tetapi sebuah perjalanan hidup dengan relasi yang indah, dengan relasi yang akrab. Karena dengan relasi itu kita memiliki pengharapan yang semakin kuat. Dengan relasi itu kita memiliki ketekunan yang semakin besar. Dan yang terakhir, kekekalan membuat kita mampu mengatur kehidupan kita dengan hikmat Allah. Sekali lagi, kehidupan jasmani bukan sebuah kehidupan yang buruk. Mengapa? Karena kehidupan jasmani Tuhan kok yang menciptakan, Tuhan kok yang membentuk. Begitu.
Tetapi sekali lagi, mari jangan kita mengabaikan kehidupan kerohanian kita, mengabaikan kekekalan itu di balik kehidupan jasmani kita. Jadikan kehidupan kekekalan itu satu pengharapan dan nilai yang tinggi di dalam kehidupan kita. Ketika Paulus melihat kekekalan, dia melihat kehidupannya yang kemudian pernah dia jalani, dia melihat ada sesuatu yang salah di dalam kehidupannya yang dulu. Sesuatu yang harus ditinggalkan. Maka yang kemudian terjadi adalah pola pikirnya berubah. Apa yang dulu dianggapnya berharga, kini dianggapnya sampah. Apa yang dulu dikejarnya untuk dianiaya, sekarang tetap dikejarnya. Untuk apa? Dikenali dan dikasihi. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Kristus. Ketika Paulus sebelum menjadi seorang menjadi Saulus, saya kira dia bukannya orang yang tidak memikirkan kehidupan kekal. Agama Yahudi memikirkan kehidupan kekal. Dia orang Farisi, bukan orang Saduki. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia memandang kehidupan kekal itu dari sudut pandang Kristus. Dan dia menemukan makna hidup yang baru, dia menemukan semangat hidup yang baru, dia menemukan tujuan hidup yang baru, dan dia benar-benar menempuh hidup yang baru. Mari kita menata kehidupan kita dari sudut pandang, menata sudut pandang kita dengan sudut pandang yang sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Apa yang berharga di mata Tuhan, kita pandang berharga. Apa yang tidak Tuhan pandang ini bukan sesuatu yang terlalu berharga, kita jangan jadikan itu menjadi yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Letakkan nilai-nilai hidup kita sesuai bagaimana Tuhan menilai. Bagaimana kita bisa mengatur seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menata langkah hidup kita dengan baik. Pertama-tama, kita harus memandang kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan. Temukan makna di balik makna hidup kita. Salah satu contoh, ketika kita mendapati bahwa kemudian disiplin rohani kita di dalam ibadah online misalnya, semakin hari semakin berkurang dibandingkan ketika kita beribadah offline, kita sebenarnya memiliki banyak pilihan. Bukan cuma satu. Kita bisa memilih untuk larut di dalam ketidakdisiplinan kita. Ya sudah begini, salahnya sendiri. Ibadahnya online, jangan salahkan saya. Atau pilihan yang kedua, kita menuntut, kalau gitu lakukan ibadah offline, supaya kita bisa menikmati ibadah. Kalau enggak, saya enggak bisa berdisiplin karena situasinya enggak memungkinkan. Atau yang ketiga, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa dengan situasi yang berubah ini hati saya berubah? Kenapa dengan situasi yang berubah ini disiplin saya berubah? Kenapa tindakan saya berubah? Dan kemudian kita mendapati bahwa ternyata kita tidak mencintai Tuhan sebesar yang kita kira. Kalau kita mulai melihat kehidupan kita semacam ini, langkah atau respons yang tepat adalah kita mulai membenahi disiplin kita. Meskipun kondisinya tetap, meskipun ibadahnya online. Hal yang terpenting adalah saya mau berelasi dengan Tuhan di dalam segala macam situasi. Dari 3 macam kemungkinan respon yang dapat kita ambil terhadap ibadah online, mana yang membawa dampak yang jauh lebih besar dan bermanfaat bagi kerohanian kita? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Saya kira yang ketiga adalah sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Bukan berarti kalau ibadah offline kemudian kita aku sudah bisa berelasi dengan Tuhan tanpa terpengaruh situasi. Kalau gitu saya nggak perlu ibadah offline lagi. No. Tetapi mari kita belajar untuk kemudian memberikan yang lebih baik lagi ketika ibadah offline itu dimulai. Bukan untuk menata disiplin kita, tetapi kita ingin memberikan lebih lagi. Sudut pandang kekekalan membuat kita memandang jauh ke depan. Apa yang kita kerjakan untuk masa depan. Kita membina jemaat untuk masa depan mereka. Kita membina keluarga kita, anak-anak kita untuk masa depan kekekalan mereka. Ataukah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja, menjadi keluarga yang berkutat dengan kehidupan jasmaniah pada masa kini dan menghilangkan sudut pandang kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita menggunakan kacamata kekekalan untuk memandang kehidupan. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi kita hidup untuk masa depan. Kita merencanakan untuk masa depan. Kita bekerja dan mendidik orang dalam kebenaran untuk masa depan, untuk kekekalan mereka. Mari kita hidup dengan memandang kekekalan yang indah.
Mari kita menggunakan waktu-waktu kita yang berharga dan terbatas dengan hidup dalam hikmat Allah yang kekal. Jadikan diri dan kehidupan kita sebagai sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadikan hidup kita memberikan dampak kekal bagi sesama kita. Ketika kita nanti semua melalui pandemi ini, apakah kita sudah tahu kita akan menjadi orang dengan kualitas rohani semacam apa ketika semua ini berlalu? Ataukah kita menjadi orang-orang yang sama sebelum pandemi ini muncul? Mari kita tetap bertumbuh, kita tetap bertekun di dalam iman kita, di dalam situasi. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kita kacamata kekekalan untuk memandang setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga yang mulia, Engkau telah menebus kami. Engkau telah memberikan kami mata hati yang baru. Engkau telah memberikan kami mata rohani untuk melihat kekekalan bahwa Allah ada. Yang mengubahkan kehidupan kami. Yang menuntun kami. Yang berkuasa atas sejarah kehidupan seluruh manusia. Dan ajar kami untuk berada di dalam jalur cara pandang itu. Ajar kami untuk hidup di dalam jalur kekekalan yang Tuhan sudah tanamkan dan sediakan bagi kami hari lepas hari dengan penuh bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Haryanto. Puji syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita telah renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini boleh menuntun setiap kita, sehingga kita dengan serius menata sudut pandang kita agar sesuai dengan sudut pandang Allah yang akan menuntun kita, menata langkah kita di dalam kehidupan kita. Puji syukur untuk firman Tuhan dan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Penginjil Samuel Bayu. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita siapkan diri kita masuk di dalam doa. Dan malam ini kita secara khusus akan berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di GKM Kanaan, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang cukup dekat ada di GKM Kanaan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang
Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Untuk pokok doa pertama, kita akan berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Jim Patimahu dan keluarga. Pertama-tama kita akan bersyukur untuk Pendeta Jim Patimahu dan keluarga yang sudah Tuhan percayakan pelayanan di GKIM Kanaan. Kita doakan, mohon Tuhan terus pimpin, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga pelayanannya dapat lebih lagi menjadi berkat bagi jemaat Kanaan. Secara khusus kita juga berdoa untuk Fumiko dan Miyoko yang harus belajar secara online di masa pandemi ini, sehingga kita doakan agar anak-anak dapat mengikuti pelajaran secara online ini, dapat menyerap pelajaran secara online ini dengan baik. Dan kami minta dengan kasih Panatua Kristinawati Elias untuk memimpin doa untuk Pak Jim dan keluarga. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa, terkhusus untuk Bapak Pendeta Jim dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah atas hidup kami semua. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami khususnya berdoa untuk Bapak Pendeta Jim dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan kepada Bapak Pendeta Jim dan keluarga untuk melayani di gereja kami, yaitu di gereja GKIM Kanaan. Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan dan hikmat, sehingga pelayanannya dapat lebih Halo? 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 Ya, Tes? ya udah kedengeran. Udah kedengeran ya? Ya, diulang lagi aja ya. Yuk Bapak Ibu, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kesetiaan-Mu
yang tidak pernah berubah atas hidup kami semua. Dan pada kesempatan ini kami khususnya bahwa pada malam hari ini kita berdoa terkhusus untuk Bapak Pendeta Jim dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan kepada Bapak Pendeta Jim dan keluarga untuk melayani di gereja kami, yaitu di GKIM Kanaan. Dan kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus pimpin, Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga pelayanannya, khususnya di gereja kami, dapat lebih lagi dan menjadi berkat, khususnya bagi jemaat di GKIM Kanaan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk anak-anak kami yaitu Keko dan Mio yang sampai saat ini harus belajar secara online di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong kedua anak ini ya Tuhan, supaya dapat mengikuti dan menyerap pelajarannya dengan baik dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam proses belajar sehari-harinya. Dan tak lupa kami pun berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tasya. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai di dalam segala kegiatan sehari-harinya, baik itu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai lause yang mengajar di gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tetap menyertai dan membimbingnya sebagaimana dia menjadi pendamping dan penolong yang baik dan yang setia untuk Bapak Pendeta James sampai akhir hidupnya. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Terima kasih untuk Panatua Kristina Elias yang sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya saya akan mengajak saudara-saudara semua, kita akan berdoa secara khusus untuk Pak Samuel Bayu, Ibu Yeni, dan keluarga. Kita bersyukur Tuhan sudah mempercayakan pelayanan beliau di GKIM Kanaan. Kita doakan dan kita mohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus tambahkan semangat dan beban yang lebih lagi di dalam melayani jemaat GKIM Kanaan. Secara khusus kita juga berdoa untuk Pak Penginjil Samuel Bayu. Kita doakan untuk kehendak atau dorongan yang kuat beliau untuk terus studi lanjut. Semoga kerinduan ini juga sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan atas Pak Samuel Bayu. Kiranya boleh memperlengkapi pelayanan beliau ke depan dan semakin dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Kita juga mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan, serta Tuhan bukakan jalan bagi studi lanjut yang digumulkan saat ini. Mohon Tuhan memberikan kekuatan juga dan kesehatan untuk pelayanan yang sedang berjalan, untuk memikirkan materi-materi pelayanan dan planning ke depan. Juga untuk Ibu Yeni, kita doakan agar Tuhan memberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang cukup dalam pelayanan di Jemaat Kanaan, sekaligus sebagai ibu rumah tangga, dan juga saat ini sebagai guru atau pendamping Evan di dalam belajar secara online. Mari saya akan memimpin kita semua masuk di dalam doa secara khusus untuk Pak Bayu, juga Ibu Yeni dan keluarga. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Segala puji juga syukur sungguh kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kalau saat ini di tengah-tengah jemaat Kanaan, kami boleh hadir Pak Penginjil Samuel Bayu dengan Ibu Yeni dan keluarga yang melayani yang Tuhan percayakan pelayanan di GKIM Kanaan.
kami sungguh mohon Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus tambahkan semangat dan beban yang lebih lagi di dalam melayani di GKM, Jemaat GKM Kanaan ini Tuhan. Tuhan kiranya terus pimpin, Tuhan terus tambahkan hikmat, kekuatan kepada baik Pak Bayu maupun Ibu Yeni, sehingga pelayanannya sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat di GKM Kanaan. Saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk pergumulan Pak Bayu yang ingin sekali untuk dapat melanjutkan studi lanjutan. Semoga kerinduan ini juga sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan atas beliau, dan biarlah pergumulan ini juga Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan bukakan jalan keluar bagi pergumulan studi lanjut ini, sehingga apa yang Pak Bayu gumulkan, biarlah kiranya Tuhan bukakan jalan, Tuhan pimpin, sehingga dapat pergumulan ini dapat memperlengkapi pelayanan Pak Bayu ke depan dan semakin dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mau secara khusus juga kami memohon Tuhan terus tambahkan kekuatan dan kesehatan, khususnya untuk pelayanan yang sedang berjalan, untuk memikirkan materi-materi pelayanan dan planning ke depan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan hal-hal yang secara khusus kami boleh alami ketika Pak Bayu, Bu Yeni boleh ada di tengah-tengah jemaat Kanaan dengan pembinaan-pembinaan maupun program-program yang beliau telah kerjakan. Biarlah semuanya ini boleh semakin membuat jemaat di GKM Kanaan semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih lagi untuk memberikan diri, memberikan waktu untuk Tuhan, dan semata-mata bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Yeni, yang baik di dalam segenap pelayanan di GKM Kanaan, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Yeni secara khususnya, juga memberikan semangat untuk terus setia melayani secara khusus di GKM Kanaan, dan juga tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, biarlah Tuhan juga berikan hikmat bijaksana untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menjalankan pelayanan, juga tanggung jawabnya di dalam mengurus rumah tangga. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk pergumulan Ibu Yeni, baik yang saat ini di masa pandemi ini harus sekaligus menjadi guru, juga mendampingin Evan di dalam belajar secara online. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan panjang sabar, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, sehingga kesibukan-kesibukan ini tetap beliau dapat jalani, beliau dapat nikmati, sehingga sungguh apa yang dikerjakan boleh menjadi berkat secara khusus bagi keluarga. Kami juga berdoa secara khusus untuk Evan. Di dalam masa pandemi ini, Evan juga dapat konsentrasi dengan baik untuk belajar, dan anak ini juga boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin hormat dan patuh kepada Tuhan, dan kelak kemudian hari menjadi anak yang sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selanjutnya kita akan naikkan doa untuk keluarga Bapak Penginjil Gunawan dengan Ibu Susanti. Kita berdoa, kita doakan secara khusus untuk Ibu Susanti supaya beliau selalu semangat melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Ibu Susanti. Secara khusus juga untuk Pak Gunawan yang melayani di Sinode, biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan terus berkati pelayanan beliau, dan Tuhan berikan hikmat kekuatan kepada beliau untuk sehingga apa yang dikerjakan boleh menjadi berkat secara khusus bagi jemaat di GKM. Kemudian mereka juga rindu agar jemaat GKM Kanaan sungguh-sungguh semakin matang dan dewasa secara rohani, dan agar jemaat Kanaan dapat memuliakan Tuhan dan memaksimalkan seluruh potensi yang Tuhan titipkan. Dan secara pribadi mereka juga meminta didoakan, baik untuk keluarga dari Pak Gunawan maupun Ibu Susanti, untuk anggota keluarga yang belum percaya, agar Tuhan bukakan jalan sehingga mereka dapat percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk pokok doa ini kami minta dengan kasih untuk Panatua Hernadi memimpin di dalam pokok doa ini. Kami persilahkan. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama boleh mendoakan para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Gunawan dan Ibu Susanti. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menempatkan mereka di tengah-tengah pelayanannya, baik di tengah sinode maupun juga di gereja kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Pak Gunawan yang saat ini melayani sebagai sekretaris umum Sinode GKM. Biarlah Tuhan yang akan tolong terus memberi dia semangat, Tuhan akan terus memberikan dia hikmat, sehingga dia boleh melayani sesuai dengan kehendak, dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan di dalam pelayanannya. Tuhan akan tolong untuk setiap pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan yang dihadapinya. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan hikmat, sehingga pelayanannya semakin hari boleh semakin menjadi berkat dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Ibu Susanti yang melayani di gereja kami dan juga melayani di berbagai lembaga-lembaga pelayanan yang lain. Biarlah Tuhan akan terus memberikan kepada dia semangat untuk melayani. Tuhan akan memberikan dia hikmat dalam dia membagi waktu antara berbagai pelayanan yang diikutinya, dan juga Tuhan akan tolong dia untuk melayani di tengah-tengah keluarganya Tuhan, sehingga sebagai seorang hamba Tuhan maupun juga sebagai seorang ibu, Ibu Susanti boleh menjadi berkat baik di tengah-tengah pelayanannya maupun di tengah keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Angel. Kami berdoa terus untuk Angel, biarlah Tuhan akan tolong di tengah studinya di masa-masa pandemi ini. Biarlah Angel juga boleh terus semangat, boleh terus bersungguh-sungguh di dalam studinya, dan boleh semakin bertanggung jawab di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga kehidupan Angel Tuhan boleh menjadi berkat, baik itu di tengah keluarga, di tengah keluarga besarnya maupun juga di tengah teman-temannya. Kami serahkan Angel dan juga untuk masa depannya, studinya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan pimpin untuk studi lanjutannya di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan akan pilihkan sekolah yang terbaik untuk studinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan untuk Ibu Susanti dan Pak Gunawan yang mereka memiliki kerinduan agar jemaat GKM Kanaan boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh matang dan dewasa secara rohani, dan agar jemaat Kanaan juga dapat memuliakan Tuhan dan memaksimalkan seluruh potensi yang Tuhan titipkan. Kami berdoa biarlah kerinduan dari Ibu Susanti dan Pak Gunawan ini Tuhan boleh juga menjadi kerinduan kami semua, agar jemaat GKM Kanaan itu boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh boleh dewasa
dan dapat memuliakan Tuhan dan dapat memaksimalkan seluruh potensi yang Tuhan berikan, baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan Tuhan maupun juga untuk hamba-hamba Tuhannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar mereka, mungkin ada di antara keluarga dari baik itu dari Pak Gunawan maupun Ibu Susanti yang sampai saat ini belum menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Kami berdoa biarlah Tuhan akan pakai Ibu Susanti dan Pak Gunawan Tuhan sehingga mereka boleh menjadi saksi, sehingga mereka boleh mewartakan kabar keselamatan dan daripada Tuhan, sehingga seluruh keluarga mereka pada suatu saat nanti Tuhan boleh memuliakan Tuhan dan boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Biarlah Tuhan yang akan membukakan jalan. Kalau mungkin saat ini ada beberapa anggota keluarga mereka yang masih mengeraskan hati untuk belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, biarlah Tuhan akan bukakan jalan dan biarlah Tuhan yang akan pakai Ibu Susanti, Pak Gunawan beserta seluruh adik-adik, seluruh kakak-kakaknya Tuhan yang sudah mengenal Engkau, biarlah mereka juga boleh bersama-sama, boleh meneguhkan dan mereka boleh mendoakan dan mereka boleh membawa seluruh anggota keluarga mereka sehingga boleh mengenal, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi boleh boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka pribadi. Terima kasih, kami mau serahkan untuk seluruh keluarga besar, untuk Pak Gunawan dan Ibu Susanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Panatua Hernati Tansil yang sudah memimpin di dalam pokok doa ini. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Tuhan, khususnya untuk Pak Sunadi dan keluarga, meskipun saat ini pelayanan di sekolahan, tapi serasa Pak Sun dan keluarga sebagai keluarga besar juga di dalam GKM Kanaan. Kita akan doakan beliau dan keluarga, khususnya untuk pelayanan Pak Sun di Sekolah Bina Bakti di masa-masa pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat dan kekuatan untuk pelayanan beliau di sekolahan, sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anak di Sekolah Bina Bakti. Kita juga doakan untuk Pak Sun dan Giok di dalam mendidik dan membimbing anak-anak yang sudah masuk pra-remaja. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat kekuatan di dalam mendidik anak-anak yang menginjak remaja ini. Juga diberikan kesabaran. Secara khusus juga kita doakan kesehatan keluarga Pak Sun, khususnya untuk mama dari Cigiok, yang di masa tuanya ini bisa tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk pokok doa ini, saya minta dengan kasih Panatua Augus untuk memimpin di dalam doa pokok doa ini. Kami persilakan. Mari rekan-rekan sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk keberadaan Evangelis Sun Hadi yang meskipun tidak melayani di GKM Kanaan, tetapi serasa keluarga kami sendiri Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Evangelis Sun Hadi yang Tuhan percayakan untuk melayani di Sekolah Kristen Bina Bakti, khususnya di Bina Bakti di Taman Kopo. Tuhan sudah mempercayakan sebuah pelayanan sebagai koordinator hamba Tuhan, baik itu dari playgroup TK, SD, SMP, dan SMA. Kami berdoa Bapak untuk pelayanan Pak Sun Hadi di Sekolah Kristen Bina Bakti, Tuhan berikan satu hikmat, akal budi, pengetahuan, dan kekuatan dan kesehatan supaya di tengah-tengah kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, Pak Sun Hadi boleh memikirkan dan bekerja sama bersinergi dengan para guru-guru lainnya bagaimanakah untuk menjaga kerohanian anak-anak tetap teguh di dalam Tuhan. Meskipun saat ini begitu banyak Tuhan kemunduran dalam hal mungkin karakter kebiasaan dikarenakan pembelajaran jarak-jarak ini, tapi Tuhan berikan pengetahuan, akal budi, pertolongan sehingga Pak Sun Hadi tetap mendapatkan kekuatan kesehatan bersama dengan para guru-guru. Tetap Tuhan membuat satu program atau perencanaan belajar yang baik sehingga anak-anak tetap memiliki disiplin rohani yang ketat. Mereka terus bisa belajar firman Tuhan, mereka terus bisa bersatu, mereka bisa terus membaca Alkitab setiap hari sehingga kerohanian mereka juga Tuhan di tengah kondisi pandemi seperti ini tidak menjadi
jauh dari Tuhan, dan mereka tetap dekat pada Tuhan, mereka tetap memiliki hubungan yang intim dan dekat di dalam satu tubuh mereka sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga tetap berdoa Bapak untuk Pak Sunardi dan juga Cigiok yang sudah Tuhan berikan anak-anak Tuhan, di mana saat ini anak-anak mereka itu Gilbert dan Grace sudah memasuki masa-masa pra remaja dan remaja. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah Tuhan. Begitu banyak pergolakan, begitu banyak hal-hal yang baru di dalam masa transisi ini. Tuhan berikan pada Pak Sunardi dan Cigiok sebuah hati yang terus-menerus sabar, berikan pada mereka hikmat di dalam mendidik, dalam menghandle, dalam menemani anak-anak ini di dalam masa pertumbuhan ini, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjadi orang tua yang menjadi wakil dari Allah Bapa ya Tuhan, mengasihi anak-anak mereka, boleh memberikan semua keperluan dan mendidik mereka dalam kebenaran, sehingga anak-anak ini ketika mereka berketemu semakin mengenal Tuhan, dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi, boleh mengenal Tuhan melalui orang tua yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan tubuh yang baik, hikmat, akal budi, pengetahuan, konsentrasi yang penuh di tengah masa pembelajaran jarak jauh ini. Mereka sungguh-sungguh Tuhan berikan kepandaian, kepintaran, boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik, dengan hikmat yang kabur dari Tuhan. Kami juga tetap berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Sun Hadi, juga keluarga Cigio, keluarga besar mereka berdua, juga semuanya khususnya untuk mama mertua Pak Sun Hadi yang saat ini juga sudah memasuki masa-masa yang cukup lanjut, berikan pada mama mertua Pak Sun Hadi, yaitu Mama Cigio juga umur yang panjang, kesehatan tubuh yang baik, iman, keteguhan, kepercayaan, teguh pada Tuhan, sehingga di masa-masa yang lanjut ini Tuhan, beliau memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, sampai masa putih rambutnya, sampai kapanpun juga Tuhan, mama mertua tidak meninggalkan iman dan kepercayaan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharakan semua keluarga besar Pak Sunardi dan Cigiok, biarlah semuanya di dalam tangan kasih, penyertaan dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan ini ke dalam nama satu nama, itu nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Pak Nato Agus yang sudah memimpin di dalam pokok doa ini. Selanjutnya kita semua akan bersama-sama berdoa secara khusus untuk jemaat, dan mungkin malam hari ini untuk teman-teman yang hadir, kalau ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, kami persilahkan untuk disampaikan saat ini. Ada yang malam hari ini secara khusus ingin didoakan, teman-teman? Har, Ya. saya Pak Har mau minta tolong doakan ya untuk anak saya Andrew, untuk persiapan untuk mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi negeri tahun depan, supaya Tuhan berkati persiapannya, supaya Andrew bisa konsentrasi serius, juga Tuhan berikan hikmat, kepandaian, ketelitian, supaya bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, malam siap. Ada lagi yang lain selain Andrew? Adakah yang lain ingin didoakan secara khusus malam ini? Ya, kita akan lanjutkan doa kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk jemaat yang minta didoakan, baik itu pergumulan pribadi, kesehatan, harapan, juga kita doa untuk jemaat yang sedang lemah tebuh atau yang ada di dalam masa pemulihan. Dan khususnya kita juga doakan untuk Andrew di dalam mempersiapkan diri untuk masuk di perguruan tinggi negeri, dan kiranya Tuhan sendiri yang pimpin pergumulan Andrew, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana, Andrew bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan kita juga doakan semoga apa yang dirindukan untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri ini, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang memberkati usaha-usaha daripada Andrew. Dan kita semua berharap Andrew juga
apa yang dicita-citakan Andrew bisa terwujud. Dan secara khusus kita juga bersyukur kalau kemarin Kungkung Alek berulang tahun, dan hari ini saudara kita Herman juga berulang tahun, dan kita doakan bersama-sama. Dan untuk pokok doa ini saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Jim Patimahu yang memimpin kita di dalam pokok doa ini. Waktu kami persilakan. Baik. Pak. Mari kita berdoa bagi beberapa pokok doa, khususnya pergumulan-pergumulan dari jemaat Tuhan, biar Tuhan yang boleh membukakan jalan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Khususnya kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, khusus di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan dan nyatakan kasih dan anugerah Tuhan sehingga ada jalan keluar yang terbaik yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap saudara-saudara kami, mereka yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong, menuntun, memimpin, khususnya ketika masa-masa belum pandemi, mereka boleh ada penghiburan, mereka boleh ke gereja, mereka boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman, tetapi ketika masa-masa pandemi ini melanda, termasuk daerah kami, Indonesia, dan juga gereja kami ada beberapa lansia yang tidak bisa terhubung dengan gereja dan juga dengan rekan-rekan yang lain, dengan saudara-saudara yang lain. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan memberikan penghiburan bagi setiap rekan-rekan kami yang sudah lanjut usia ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk beberapa jemaat Tuhan yang mungkin di dalam kondisi lemah tubuh ataupun mereka di tengah-tengah masa-masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk CFA, Tuhan yang kiranya boleh terus memberikan pemulihan yang terbaik, baik itu untuk demam, batuk, dan juga mungkin ada sakit yang lain. Tuhan yang kiranya tolong campur tangan dan nyatakan kasih karunia Tuhan. Secara khusus juga kami boleh membawa saudara kekasih kami, Bapak Iwan Kurniawan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya terus melawat dia, memberikan kekuatan ekstra bagi dia. Tuhan menjamah, memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik, khususnya setelah jatuh. Tuhan yang kiranya memberikan hikmat bijaksana bagi anak-anak, boleh terus mendampingi dan tanpa meninggalkan orang tua kekasih mereka. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk Livia, Tuhan yang kiranya boleh memberkati, khususnya batuk yang sudah menahun ini, Tuhan yang kiranya menyatakan belas kasihan Tuhan bagi anak kekasih kami ini. Tuhan yang kiranya menjamah, Tuhan yang kiranya boleh memberikan pemulihan yang terbaik bagi Livia. Secara khusus juga kami berdoa untuk saudara kami Andrew, anak dari Penatu Agus. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan-persiapan yang sedang dikerjakan untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tuhan yang kiranya boleh memberikan hikmat bijaksana dalam Andrew belajar, mempersiapkan diri, dan juga ketika masa-masa ujian, biarlah Tuhan memberikan ketelitian, Tuhan memberikan kepintaran bagi Andrew sehingga dia boleh menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Andrew juga boleh membawa harum kebanggaan bagi keluarga dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kalau di dalam beberapa hari terakhir ini ada teman-teman kami yang bersuka cita dengan bertambahnya usia di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bersyukur untuk Ibu Novi Italia, kami bersyukur untuk Saudara Kristiana, dan juga kami bersyukur pada hari kemarin saudara kekasih kami Bapak Alex Kurniawan, dan pada hari ini Bapak Herman Chandra yang boleh berulang tahun. Tuhan, biarlah sukacita yang boleh mereka nikmati, mereka rasakan, itu juga boleh kami rasakan sebagai kami berjemaat satu dengan yang lain. Kami bersyukur, berterima kasih, biarlah Tuhan
bukan hanya menambahkan 1 tahun di dalam usia mereka, tetapi juga Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera. Sehingga keberadaan mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi contoh, bahkan menjadi teladan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini, biarlah Tuhan Yesus yang boleh menyempurnakan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jim yang sudah memimpin di dalam beberapa pokok doa ini. Selanjutnya saya akan mengajak kita semua buka suara bersama-sama. Secara khusus kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan khususnya untuk pandemi COVID-19, di mana beberapa hari belakangan ini malah semakin membuat kita semua semakin takut, semakin gentar. Kita mohonkan pertolongan Tuhan, kita mohonkan perlindungan Tuhan, secara khusus kepada setiap diri kita pribadi, biarlah Tuhan berbelas kasihan, Tuhan melindungi setiap kita dan keluarga, setiap kita di jemaat di GKM Kanaan, biarlah Tuhan sendiri yang membentengin kita semua, sehingga kita boleh terhindar dari COVID-19. Kita juga doa bersama untuk pandemi COVID ini bisa mereda ke depannya, vaksinasi yang bisa berjalan dengan baik dan efektif di dalam menangkal pandemi ini. Kita doakan juga untuk pemerintah, aparat keamanan, Satgas COVID, para medis, dokter, dan relawan COVID bisa bersinergi, mereka bisa kompak, sehati, sehingga pandemi ini bisa dilalui, bisa diatasi, dan keadaan bisa kembali normal, dan juga resesi ekonomi yang kita rasakan saat ini pun juga bisa segera berakhir. Kita doakan juga untuk masyarakat secara umum, siapapun juga mereka, biarlah mereka juga punya kesadaran akan boleh menjaga diri mereka pribadi lepas pribadi. Kita buka suara bersama-sama, kita doakan untuk pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami secara khusus datang kepadamu. Kami serahkan khususnya seluruh bangsa dan negara kami. Biarlah kita bersama-sama boleh bersama-sama untuk dapat menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, dengan arif, sehingga setiap kita juga bisa membawa diri, menjaga diri untuk bijaksana di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, secara khusus kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami mohonkan campur tangan Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan, sehingga COVID-19 ini bisa mereda. Kami juga berdoa vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan efektif, dan sehingga dapat menangkal pandemi ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk baik aparat pemerintahan dari presiden hingga aparat yang terendah, aparat keamanan, Satgas COVID, para medis, dokter dan relawan COVID. Biarlah kiranya Tuhan pimpin setiap mereka, sehingga mereka bisa bersinergi, mereka bisa kompak, sehati sepikir di dalam memikirkan untuk mengatasi, bahkan untuk menyelesaikan pandemi ini. Kiranya pandemi ini bisa dilalui, bisa diatasi,
dan keadaan bisa kembali normal. Kami berdoa secara khusus untuk masalah ekonomi di negeri ini yang kami rasakan juga semakin hari semakin turun, resesi sedang berjalan, tapi kami percaya Tuhan kiranya turunkan belas kasihan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan pimpin pemerintah sehingga resesi ekonomi ini tidak berkelanjutan, tetapi bisa segera diatasin dan keadaan bisa berakhir dan keadaan bisa kembali normal. Terima kasih Tuhan, kami sungguh ingin serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Dan saya minta dengan kasih Ibu Penginjil Yeni Susanto untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, kami menaikkan segala ucapan syukur kami, untuk waktu, kesempatan pada malam ini Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama kami juga boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, dan bersama-sama kami bersehati berdoa, memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dan khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Bapak, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan yang terus memimpin kami, mohon Tuhan yang terus memegang tangan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menghadapi segala hal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Susanto. Terima kasih JCE. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jem buat doanya. Terima kasih JCE. Terima kasih semuanya Pak Jem buat doanya. Berkati semuanya, semuanya pelayanannya. Terima kasih Pak Bayu. Thank you Pak Bayu. Thank you.